Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan materi Managers as Decision Makers. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dewi Lestari, NIM 2021111541 dan anggota kelompok 5 yaitu Ari Wahyuni, Dewi Lestari, Aulia Nurul Hanifah, Yulian Khairinadila, dan Putri Amalia Febriyanti. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi pengambilan keputusan menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Terry tahun 2003 bahwa pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang memungkinkan. Menurut Simon tahun 1993 bahwa pengambilan keputusan ialah suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih yang prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Menurut Suherman tahun 2005 bahwa pengambilan keputusan ialah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi yang tidak pasti. Dan menurut Baron dan Bire tahun 2008 pengambilan keputusan ialah suatu proses melalui kombinasi individu atau kelompok dan mengintegrasikan informasi yang ada dengan tujuan memilih satu dari berbagai kemungkinan tindakan. Dari keempat para ahli ini dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan ialah suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan dan paling baik. Tahapan pengambilan keputusan menurut Simon tahun 1960 itu ada 4 tahap yang saling berhubungan dan saling berurutan, yaitu ada intelligence, ada design, ada choice, dan ada implementation. Intelligence adalah pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi masalah. Desain adalah tahap perancangan solusi dalam bentuk alternatif pemecahan masalah. Choice adalah tahap memilih dari solusi dari alternatif yang disediakan. Serta implementation adalah tahap melaksanakan keputusan dan melaporkan hasilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, masalah yang terstruktur dan pengambilan keputusan yang terprogram. Masalah keputusan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin. Contoh, minuman yang disajikan oleh pelayan tumpah di mantel pelanggan. Pelanggan kesal dan manajer perlu melakukan sesuatu, karena itu bukan kejadian yang tidak biasa. Ada beberapa kegiatan rutin yang standar untuk menanganinya. Lalu, manajer menawarkan untuk membersihkan mantel yang terkena tumpahan minuman tersebut dengan biaya ditanggung restoran. Yang kedua, masalah yang tidak terstruktur dan pengambilan keputusan yang tidak terprogram. Keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Contoh, Pak Budi adalah seorang manajer PT Maju. Ia harus selalu bisa mengambil keputusan dengan cepat demi kelangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang dia ambil berdasarkan informasi pasar yang harus selalu ia ketahui. Contohnya adalah harga saham yang selalu berubah. Manajer harus bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar harga saham perusahaan pada bursa efek bisa selalu stabil. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, fisik, didasarkan pada rasa yang dialami pada tubuh, seperti rasa tidak nyaman atau kenikmatan, ada kecenderungan menghindari tingkah laku yang menimbulkan rasa tidak senang. Sebaliknya, memilih tingkah laku yang memberikan kesenangan. Yang kedua, emosional, didasarkan pada perasaan atau sikap. Orang akan bereaksi suatu situasi secara subjektif. Yang ketiga, rasional, didasarkan pada pengetahuan. Orang-orang akan mendapatkan informasi, memahami situasi dan berbagai konsekuensinya. Yang keempat, praktikal, didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan melaksanakan. Seseorang akan menilai potensi diri dan kepercayaan dirinya melalui kemampuannya dalam bertindak. Yang kelima, interpersonal, didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada.
Hubungan antar satu orang ke orang lainnya dapat mempengaruhi tindakan individual. Yang keenam, struktural didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan mungkin memberikan hasil yang mendukung atau mengkritik suatu tingkah laku tertentu. Kondisi yang mempengaruhi keputusan. Yang pertama, risiko. Kondisi di mana dapat diidentifikasi, didefinisikan, diprediksi kemungkinan terjadinya dan kemungkinan hasil dari setiap alternatif yang diambil. Kondisi yang demikian timbul jika pengambil keputusan dalam keadaan keterbatasan informasi yang berkaitan dengan keputusan yang akan ditetapkan. Sebaliknya, risiko tidak akan terjadi jika pengambil keputusan dapat merumuskan suatu kemungkinan secara objektif. Yang kedua, kondisi kepastian. Kondisi di mana pengambil keputusan mempunyai informasi yang lengkap mengenai masalah yang dihadapi, alternatif pemecahan masalah, dan hasil yang mungkin diperoleh, sehingga pengambil keputusan dalam kondisi yang pasti jika dirinya dapat mengontrol dan mengantisipasi sepenuhnya terhadap kejadian yang akan timbul. Ketiga, kondisi ketidakpastian. Kondisi di mana pengambil keputusan tidak memiliki informasi yang diperlukan dalam mengambil keputusan. Pengambil keputusan juga tidak mampu menetapkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebagai hasil alternatif yang diambil, karena keputusan yang diambil bersifat spekulatif yang mengandalkan informasi sebagai pedoman. Berikutnya adalah gaya pengambilan keputusan. Yang pertama, gaya sensing atau penginderaan, berkaitan dengan tendensi untuk mencari fakta, bersifat realistis, dan melihat sesuatu dalam perspektif dan objektif. Karena fungsi ini menempatkan nilai pada fakta yang dapat divertifikasi oleh panca indera, menyukai rutinitas dan presisi. Yang kedua, gaya intuisi, berkaitan dengan tendensi untuk mencoba menyingkap kemungkinan-kemungkinan baru guna mengubah cara menangani sesuatu, menyukai situasi yang baru dan unik, tidak menyukai hal yang bersifat rutin atau detail. Yang ketiga, thinking atau pemikiran, untuk mencari hubungan sebab akibat yang sistematik, untuk dianalisis secara utuh dan membedakan dengan tegas antara yang benar dan salah, dan pemikirannya bertumpu pada proses kognitif. Yang keempat atau yang terakhir adalah feeling atau perasaan, yaitu untuk mempertimbangkan baik dan buruknya bagaimana perasaan diri sendiri dan orang lain sebagai akibat dari keputusan yang dibuat. Untuk mengambil keputusan yang sulit, para manajer harus mampu berpikir analisis yang yaitu merinci suatu masalah ke dalam komponen-komponen, menganalisis komponen, dan selanjutnya muncul dengan suatu pemecahan yang memungkinkan terjadi. Akan tetapi yang lebih penting yaitu berpikir secara konseptual, yang berarti seorang manajer mampu untuk melihat tugas keseluruhan secara abstrak dan mengaitkan dengan tugas-tugas lain. Dalam hal ini, manajer harus mengambil atau menentukan suatu keputusan yang bijak dengan berharapan keputusan tersebut dapat diterima oleh semua karyawan perusahaan, juga keputusan tersebut tidak menyimpang dengan keputusan owner. Hambatan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, hambatan terhadap pemecahan masalah individu. Ada 4 pendekatan yang mengidentifikasi pengenalan dan pemecahan masalah yang detektif dan dapat menghambat seseorang yang harus mengambil keputusan,
penghindaran santai, perubahan santai, penghindaran defensif, panik. Mengatasi hambatan pemecahan masalah dalam mengelola pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah rasional membuat manajer yakin akan kemampuan memahami dan mengatasi situasi yang sulit di samping menggunakan pemecahan masalah tersebut. Ada cara khusus yaitu tentukan prioritas, menentukan prioritas yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, mendapatkan informasi yang relevan. Informasi yang relevan sangat penting. Maju secara metodis dan seksama, dan menyadari heuristik dan bias. Modal pengambilan keputusan yang biasanya digunakan oleh manajer. Yang pertama, modal pengambilan keputusan klasik atau disebut classical decision making model. Pendekatan yang memberikan petunjuk dalam pengambilan keputusan yang mengatakan kepada manajer bagaimana mereka seharusnya membuat keputusan. Ketika dihadapkan dengan situasi keputusan, manajer seharusnya yang pertama memperoleh informasi yang lengkap dan sempurna, yang kedua menghilangkan ketidakpastian, yang ketiga mengevaluasi semua hal secara rasional dan logis, dan berakhir dengan keputusan yang paling baik bagi kepentingan organisasi. Yang kedua, modal administrasi atau administratif modal. Modal pengambilan keputusan yang menggambarkan bagaimana manajer sebenarnya membuat keputusan dalam situasi yang dicirikan, dengan keputusan yang tidak terprogram, ketidakpastian, dan ambigu. Terdapat 3 cara dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat, yaitu yang pertama, rasional yang terbatas atau bounded rationality. Manusia memiliki waktu dan kemampuan kognitif untuk memproses informasi dan jumlah terbatas yang akan digunakan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, pemuasan satisfying untuk memilih alternatif solusi pertama yang memuaskan kriteria minimum dalam mengambil sebuah keputusan yang baik meskipun solusi yang lebih baik bisa jadi akan terpikirkan nanti. Yang ketiga, intuisis atau intuition merupakan permohonan yang cepat untuk menentukan solusi tanpa harus melalui perhitungan dengan seksama terhadap situasi yang genting berdasarkan pengalaman di masa lalu tetapi dilakukan tanpa pemikiran sadar. Yang ketiga, modal politik. Modal pengambilan keputusan yang sangat berguna dalam membuat keputusan yang tidak terprogram. Ketika situasinya tidak jelas, informasinya terbatas, dan ada konflik antar manajer tentang tujuan yang akan dicapai atau tindakan apa yang dilakukan. Sebagian besar keputusan dalam organisasi melibatkan banyak manajer yang mengajar atau memiliki tujuan yang berbeda, dan para manajer tersebut harus saling berbicara satu sama lain untuk berbagi informasi sampai pada kesepakatan.